Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya, ngikutin channel saya dari awal saya bikin video sampai yang terbaru. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk menghadapi penyakitnya sekarang ya. Bagaimana supaya teman-teman bisa sembuh lebih cepat ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah share and subscribe, dan bantu channel saya karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi tekan tombol subscribe ya supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya, dan jangan lupa uh, aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, gak bosan-bosannya kita bakal masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan ASHT. Nah, jadi mungkin sudah pernah saya jelaskan atau sedikit saya ceritakan di beberapa video saya sebelumnya ya. Salah satu cara atau anjuran agar kita cepat sembuh, cepat lepas dari asam lambung, GERD dan ASHT, dan agar sensasi kita sedikit lebih baik ya kalau datang sensasi, supaya bisa teratasi, yaitu adalah dengan cara mengkonsumsi air hangat ya teman-teman. Jadi pernah sedikit saya ceritakan di video sebelumnya. Jadi air hangat ini kalau bagi saya pribadi yang dulunya pernah kena asam lambung dan ASHT, itu sangat amat membantu saya dalam mengatasi sensasi-sensasi yang berbagai macam ya teman-teman. Nah, jadi manfaatnya untuk penderita asam lambung dan ASHT ya, untuk pencernaan kita adalah dengan minum air hangat itu bisa membantu tubuh membersihkan atau membuang racun. Apalagi seperti yang pernah saya bilang, ketika kita bangun pagi, bangun tidur ya, langsung minum 2 gelas air hangat. Itu sebelum gosok gigi, sebelum makan, sebelum berkumur-kumur ya. Itu minum air hangat 2 gelas, tapi jangan sekali tegukan ya teman-teman. Kemudian air hangat ini sifatnya itu bisa memecah makanan lebih cepat ya, jadi lebih mudah dicerna. Nah, jadi makanya kita dianjurkan minum air hangat dan tidak boleh minum air dingin, karena air dingin itu bisa membuat kalau kita makan minyak gorengan gitu ya, jadi minyaknya itu mengeras ya teman-teman. Jadi bisa kalau di lambung itu bisa menimbulkan timbunan lemak di usus kita ya, makanya kita tidak boleh minum air dingin. Jadi saya pernah waktu itu lebaran ya teman-teman. Jadi karena waktu itu udah mulai sembuh ya, kira-kira 80%. Jadi disuguhkan es ya teman-teman, air es. Nah, karena saya waktu itu segan sama orang yang ngasih ya, jadi saya minum. Nah, habis itu saya juga kambuh lagi teman-teman. Jadi mulai lutut gemeteran ya, mulai sensasi-sensasi yang sering saya bilang itu muncul lagi ya. Jadi karena minum air dingin, air es gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya lagi untuk pencernaan adalah kalau teman-teman sering merasa melilit gitu ya, pasti teman-teman pernah merasakan. Kalau saya sendiri ya, selama asam lambung itu kan jarang sakit perut, tapi merasakan melilit itu ada ya sesekali. Jadi kalau minum air hangat itu langsung terbantu. Nah, jadi kemudian bisa juga mengurangi rasa sakit di perut, misalnya nyeri, kemudian mual ya. Kalau mual itu langsung minum air hangat. Jadi kalau saya mual berbarengan dengan sakit kepala dan pusing ya teman-teman. Jadi kemudian ngantuk ya, merasa berat di mata gitu. Jadi pas minum air hangat
kemudian setelah itu malah muntah ya, kemudian keluarlah makanan-makanan mungkin yang tidak cocok di lambung saya, yang susah dicernanya. Ketika sudah keluar itu rasanya plong teman-teman ya, kepala hilang sakitnya, kemudian mata kembali on ya, dan mualnya juga hilang. Kemudian buat teman-teman yang juga merasakan yang rasanya susah menelan ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal, rasanya makanan itu nyangkut di tenggorokan. Nah, kalau minum air hangat itu bisa membantu untuk mendorong makanan kita ke lambung ya. Kemudian manfaat lainnya adalah teman-teman, air hangat kalau teman-teman pengen diet ya, itu bagus sekali untuk minum air hangat karena bisa membantu menurunkan berat badan ya, karena air hangat itu minum air hangat itu bisa membakar lebih banyak kalori. Kemudian kalau kita minum air hangat, yang seperti saya bilang tadi, bisa membunuh racun di dalam badan kita, karena ketika kita minum air hangat itu kan kita keluar keringat ya teman-teman, jadi bisa itu merupakan proses untuk membersihkan racun di dalam badan kita. Jadi saya lihat catatan ya teman-teman supaya nggak lupa-lupa penjelasannya, karena kebiasaan ya kalau saya bikin video terus habis bikin videonya baru ingat ada beberapa hal yang saya lupa untuk menyampaikan, jadi kurang lengkap rasanya, makanya saya bikin catatan. Kemudian kalau teman-teman kepedesan, nah kalau minum air hangat itu lebih cepat hilang pedesnya. Nah, kemudian yang juga pernah saya bilang, kalau teman-teman pusing, kelingan ya, itu bisa membantu sekali karena bisa memperbaiki sirkulasi tubuh ya. Jadi ketika kalau kita minum air hangat itu bisa membawa darah lebih efektif ke seluruh tubuh dan dapat meningkatkan sirkulasi. Jadi makanya ketika kita sudah minum air hangat itu pusingnya hilang ya. Kalau saya sendiri langsung baikan gitu ya. Nah, gimana sih cara mengkonsumsinya gitu. Cara mengkonsumsi air hangat yang pastinya sering saya bilang, yaitu pas bangun tidur itu minum air hangat 2 gelas. Jangan minum atau makan apapun dulu ya, jangan sekali teguk ya. Jadi pas bangun minum langsung 2 gelas. Nah, kemudian segelas sebelum kita sarapan. Kalau saya sendiri saya coba praktekkan ya sebelum sarapan, kemudian sebelum makan 15 atau 30 menit sebelum saya makan ya, terus 1 gelas air hangat. Nah, kemudian setelah makan saya juga minumnya air hangat. Kemudian malam hari ya, kira-kira jam 8, jam 9-an 2 gelas 1 atau 2 gelas air hangat. Kemudian pas mau tidur 1 gelas air hangat. Jadi begitu tiap hari ya. Jadi mudah-mudahan ya ini juga bisa membantu teman-teman untuk pulih lebih cepat ya teman-teman. Dan perlu teman-teman perlu saya ingatkan ya buat teman-teman, sebenarnya masih banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana mengatasi keluhan-keluhan dan sensasi. Sebenarnya sudah sering saya bilang ya teman-teman, air hangat, minum air hangat atau pakai minyak angin, apalagi ya yang bisa membantu meredakannya, misalnya minum obat atau minum madu atau obat-obatan lainnya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya itu hanya membantu kita untuk sembuh. Yang intinya supaya kita sembuh itu memang betul-betul kita harus menjalankan 3P. Nah, karena percuma kita makan obat, anjurannya kita lakukan, tapi kalau kita tidak melaksanakan 3P ya, tidak mengatur pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, itu akan sia-sia. Jadi nanti ujung-ujungnya mengeluh lagi ya teman-teman. Jadi itu yang harus teman-teman pelajari, harus teman-teman terapkan ya. Jadi di samping 3P dan yang lain itu adalah cara untuk membantu
kita sembuh, membantu untuk mengatasi. Dan yang paling utama itu adalah menjalankan 3P ya. Nah, jadi semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti, dan semoga teman-teman cepat sembuh ya. Sekian dulu video saya kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.